Dengan demikian, ada mereka yang berupaya untuk anaknya menikah secepat mungkin agar tanggungjawabnya lepas, kerana beban ekonomi yang mereka tanggung cukup mereka rasakan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, kita baru saja dihebohkan oleh peristiwa sebuah wedding organizer yang mempromosikan pernikahan anak dari usia 12 tahun sampai usia 21 tahun. Di tengah-tengah upaya pemerintah menekan pernikahan dini atau pernikahan anak, sekarang muncul promosi dari sebuah WO yang namanya Aisyah Weddings, yang promosikan pernikahan dini atau perkawinan anak. Ini sungguh terlihat mencengangkan sekali. Sekarang saya akan bacakan satu berita tentang ini. Berita diturunkan Tribun News tertanggal 12 Februari tahun 2021, hari Jumat. Heboh, Aisyah Wedding kampanyekan pernikahan anak sejak usia 12 tahun. Dinilai bertentangan dengan undang-undang. Tribunnews.com. Heboh Aisyah Wedding yang kampanyekan pernikahan anak sejak usia 12 tahun. Wedding organizer tersebut bahkan juga menyarankan agar para wanita mau dipoligami. Kabir Pemantauan dan Kajian Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang juga seorang psikolog forensik, Reza Indragiri Amiril, ikut menanggapi hebohnya kabar tersebut. Reza menuturkan, seruan tersebut tidak benar kerana bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Namun ia khawatir kerana dalam aturan tersebut ada peluang anak-anak menikah di bawah usia 19 tahun. Situs AW Aisyah Wedding menyebut usia 12 sampai 21 tahun. Untuk pernikahan usia 12 sampai sebelum 19 tahun memang bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Tapi jangan salah loh, undang-undang yang sama membuka ruang bagi terjadinya perkawinan di bawah 19 tahun, kata Reza kepada tribunnews.com, Kamis 11 Februari 2021. Menurutnya, ada syarat-syarat tertentu yang bisa dipenuhi jika remaja berusia 15 tahun ingin menikah. Untuk itu, ia menilai penegak hukum harus mencermati dengan baik unsur pidana yang dikenakan untuk Aisyah Weddings. Jadi, dalam gambaran ekstrim, pernikahan remaja 15 tahun adalah sah berdasarkan undang-undang perkawinan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Demikian, heboh sekali dari kemarin sampai saat ini tentang promosi melalui website, melalui media sosial tentang pernikahan dini ini di wedding organizer. Wedding organizer yang bernama Aisyah Wedding ini memang mengejutkan promosinya.
Kalau kita perhatikan, yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak atau pernikahan dini itu selama ini, seperti apa yang dikemukakan wedding organizer dalam promosinya, memang masalah ekonomi. Ada orang tua yang berpandangan bahwa dengan menikahnya anaknya sudah terlepas tanggung jawabnya untuk menafkahi, untuk membelikan pakaiannya. Dengan demikian, ada mereka yang berupaya untuk anaknya menikah secepat mungkin agar tanggung jawabnya lepas, karena beban ekonomi yang mereka tanggung cukup mereka rasakan berat. Andaikan anaknya 5, ada 3 perempuan, 2 laki-laki. Yang 3 perempuan ini sekarang telah berumur 13, 15, dan 19. Ini kalau sudah menikah ketiga-tiganya, tentu mereka sudah menganggap beban mereka sudah lepas. Dia sudah bisa dibiayai oleh suaminya. Kalau tidak, bayangkan 3 orang dengan hidup yang susah. Apalagi sekarang memang ekonomi kita sulit. Jadi kalau kita perhatikan ini selama ini memang terjadi terus. Dan dari data yang ada malah tahun 2020 saja ada 1,2 juta berlangsung pernikahan dini ini. Pernikahan ini, bayangkan. Dan seperti yang dikatakan Reza tadi, ada peluang dalam undang-undang itu untuk bisa dilakukan pernikahan anak yang usianya 19 tahun bawah. Dengan apa? Dengan memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang itu. Kalau mereka ajukan untuk nikah dini dan mereka penuhi syarat-syarat itu, mereka bisa melakukan pernikahan. Ini terbukti dari seluruh yang mengajukan pernikahan dini atau pernikahan anak tahun ini 97% dikabulkan. Jadi 3% saja terkabul karena mereka telah memenuhi persyaratan ini. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan, mereka tidak lagi dianggap melanggar undang-undang. Jadi makanya Reza tadi dari LPAI meminta agar hati-hati dengan menerapkan kasus pidananya. Dan KPAI telah melaporkan Aisyah Wedding ini ke Barreskrim Polri. Cuman sekarang ini yang anehnya sulit menemukan, alamatnya belum ditemukan. Di mana alamatnya, berapa nomor teleponnya, tidak ada. Kalau ini berlanjut nanti yang kita khawatirkan, jangan-jangan masyarakat atau publik beranggapan ini diada-adakan untuk mengalihkan isu. Kalau ini terjadi, kita khawatir kepercayaan rakyat kepada pemerintah lagi-lagi akan menjadi tergerus. Untuk itu memang pihak berwajib harus bisa menemukannya. Kita akan lihat satu berita lagi tentang hal ini. IDN Times menulis berita di bawah judul iklan pernikahan anak Aisyah Weddings dicurigai pengalihan isu. Berita tertanggal 11 Februari 2021. Jakarta, IDN Times. Wedding organizer atau WO Aisyah Weddings menjadi bulan-bulanan publik kerana menggunakan embel-embel Islam untuk memulai bisnis yang mendukung kawin siri, pernikahan anak dan poligami. Tidak lama setelah agensi pernikahan itu viral hingga mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, aisyahwedding.com sebagai homepage dan pusat penyedia informasi seputar Aisyah Wedding pun tidak lagi bisa diakses. Sejumlah warganet mulai mengendus aroma kecurigaan
di tengah kejanggalan Aisyah Wedding. Pernah nggak nemu WO yang nggak nyantumin nomor HP dan alamat? Yuk, nggak ada. Oke, untuk alamat bisa diwajarkan karena alasan keamanan. Kalau nomor HP atau kontak medsos aja nggak ada, ini niat usaha benar enggak sih? Kata Baskoro AS, pemilik akun Twitter @representatif Rabu 10 Februari 2021. Aisyah Wedding juga mencetak banner dan menyebarkan selebaran sebagai kampanye marketing secara offline yang tersebar di DKI Jakarta, spesifik kawasan Menteng, Kendari, dan Lombok. Baskoro menyebut basis kelompok Islam Puritan sebagian titik temu dari 3 daerah tersebut. Strategi kampanye seperti itu meyakinkan publik bahwa mereka benar-benar menyasar kelompok Islam untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Sebenarnya aku ada banget kecurigaan kenapa kawasan Menteng, Kendari, dan Lombok dipilih, yaitu asosiasi ke Islam radikal. Menteng kurang ngerti detailnya. Tapi dulu sempat ada Pors Menteng Petamburan. Kendari ramai komunitas Salafi. Lombok juga sejak lama dikenal sebagai Provinsi Islam, tulis dia. Kecurigaan Baskoro kepada Aisyah Wedding justru semakin menguat. Dia mempertanyakan bagaimana bisa WO yang baru berdiri pada September menargetkan 3 daerah di 3 kawasan yang berbeda di Indonesia. Bermodalkan kata kunci Aisyah Wedding dalam kolom pencarian Facebook, Baskoro berhasil berkomunikasi dengan pihak yang kebetulan jasanya digunakan untuk mencetak banner. Baskoro mendapati pemesan banner menggunakan PayPal untuk transaksi. Dari situ diketahui bahwa pemesannya tidak menggunakan nama asli. Nama akun PayPal-nya pakai nama samaran, bukan nama akrab. Bukan nama Arab ala kunyah orang-orang Salafi yang biasa pakai Abu siapa dan Ummu apa. Tapi pakai nama barat seperti John Smith. Tapi bukan John Smith tentunya, terang dia. Penelusuran Wars.com untuk mengetahui siapa pihak yang membuat laman aisyahwedding.com juga berujung anonim. Di sini pula Baskoro curiga, bukankah transparansi dan keterbukaan informasi menentukan kredibilitas suatu usaha? Tentu kejanggalan ini bisa dianggap wajar kerana keamanan mengingat doil bisnis berdasarkan penyataan yang sangat kontroversial. Tapi jika gitu, why in the first place bikin situs buat usaha ngancem keamanan, katanya. Jadi dalam ini lagi-lagi kita dihebohkan oleh kasus yang sebenarnya itu. Masa kalau dia membuat usaha, alamatnya ada, nomor HP-nya ada, nomor teleponnya ada, kemana harus dicari? Dan kalau ini terjadi, apa tujuannya sebenarnya? Hanya bikin heboh saja. Hanya bikin resah saja. Ini lagi-lagi perlu ditelusuri oleh pihak berwajib. Perlu ditemukan orangnya. Kalau tidak ditemukan nanti, yang kita khawatirkan, ini publik akan menganggap, atau bisa jadi publik nanti menganggap ini sengaja diadakan untuk mengalihkan isu. Kalau ini yang terjadi, trust terhadap pemerintah akan tergerus jadinya. Jadi ke depan kita tentu berharap kalau memang ini tangan-tangan jahil yang mengerjakannya, orang-orang yang ingin mengadu domba mengadakan ini, orang-orang ingin menjelek-jelekkan sekelompok orang lain atau suatu agama yang mengadakan ini, perlu ini telusuri, perlu ini didapatkan secepatnya. Agar jangan terbiasa dia melakukan hal ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit saat ini, ada saja yang muncul di permukaan yang membuat masyarakat resah. Semoga cepat tuntas persoalan ini dan tidak menyisakan tanda tanya di benak publik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.